Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan serta rekan-rekan Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Pematang Sawah. Pada kesempatan kali ini saya coba memberikan sebuah materi dari apa yang saya peroleh di proses pendidikan guru penggerak. Dalam hal ini ada di modul 1.4 tentang sebuah materi yang esensinya adalah mengenai budaya positif. Nah, di dalam modul ini ternyata banyak hal-hal yang baru kita ketahui selaku pendidik, ya, ataupun materi-materi yang memang kadang-kadang tanpa sepengetahuan kita ternyata saat ini berkembang di dunia pendidikan, ya, khususnya kalau kami di guru penggerak ini materi ini ternyata saya pun baru mengetahuinya. Ternyata apa yang kita lakukan selama ini ternyata banyak hal-hal yang salah gitu, terutama mengenai anak-anak didik kita. Bagaimana kita menyikapi fenomena-fenomena baik itu potensi anak didik ataupun pernik-perniknya berupa kenakalannya serta penanganan kasusnya. Baik Bapak Ibu guru, rekan-rekan sekalian, ini ada slide materi tentang budaya positif yang saya coba buat, ya, untuk kita pada materi hari ini. Ini sifatnya kita diskusi, nggak apa-apa, nanti sharing ya Bapak Ibu. Mungkin nanti saya belajar dari Bapak Ibu semua, dan Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Atau nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Jadi untuk materi awal, ini ada tentang filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara. Di kurikulum Merdeka ini, ya, pengembangan dasar dari kurikulum yang ada itu mengambil dari garis besar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara ketika dia mengembangkan proses pendidikan di Indonesia itu memiliki dasar, yaitu bahwasanya telah terjadi diskriminasi antara pendidikan orang-orang pribumi dengan yang non pribumi, ya, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan mengenyam pendidikan di dunia pendidikan pada saat masa Ki Hajar Dewantara. Filosofi dasar dari Ki Hajar Dewantara adalah di mana seorang guru itu menuntun siswa, menghamba pada siswa. Kenapa hal ini dilakukan pada saat ini dan harus dilakukan? Dasarnya adalah setiap manusia yang terlahir ataupun anak-anak itu seperti teorinya John Locke, ya. Kalau Bapak Ibu pernah tahu itu tabula rasa atau kertas putih, ya. Mereka sudah membawa potensinya masing-masing, kodratnya masing-masing. Jadi kita itu hanya menuntun, ya. Kita hanya menyampaikan, mengajak, menganalisa, bukan merubah. Kalau merubah itu udah hak karakter dari sang pencipta. Tapi kita mengajak, menuntun, ya, bagaimana potensi-potensi yang dimiliki anak sejak kecil itu dia dapat membawanya kepada keselamatan hidup yang lebih tinggi. Itu filosofinya. Di sini pembelajaran, ya, berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan zaman, perkembangan zaman. Selanjutnya ada pendidik harus menerapkan ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso tuturi handa yani. Ing ngarso sung tulodo berarti memberi teladan. Di depan, di tengah, dan di belakang. Seperti itu, ya, tahapannya. Dan pendidik menganut asas trikon, kontinuitas, berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan, konvergen. Pendidik memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia ini ada di dalam sistem pendidikan nasional, yaitu hakikat pendidikan itu sendiri.
yaitu memanusiakan manusia. Inilah karena berhubungan dengan kodrat alam yang dimiliki oleh seseorang. Begitupun kita, setinggi-tingginya pengetahuan kita tanpa mengembangkan kodrat alam yang kita miliki, tentunya tujuannya adalah perilaku baik. Ya. Banyak anak yang istilahnya nakal lebih berhasil daripada anak yang pengetahuan dan pintar, dan itu memang sering terjadi Bapak Ibu. Ya, ternyata kalau kita selidiki, kita analisa, mungkin si anak pintar ini interaksinya kurang. Dia pengetahuan bagus, tapi ketika dia berkomunikasi, ya interaksi ataupun hubungan-hubungan lain itu memiliki sebuah masalah pada diri dia. Ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan pemantik, kira-kira setuju atau tidak setuju ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan alam sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Kira-kira setuju atau tidak setuju nih? Satu setuju nggak? Ada yang nggak setuju? Ada? Satu. Hukum itu masih lanjut Pak, hukumannya. Hukumannya itu masih Oke. Satu, ada yang nggak setuju ya? Ya? Yang nggak setuju siapa? Satu, dua. Kira-kira alasannya tiga. Alasannya apa? Ada yang tahu? Karena sebenarnya memang hukuman ada namanya untuk mendisiplinkan anak, tapi hukuman kata garis besar hukuman itu masih awal Pak. Hukuman apa? Tetapi kalau dijabarkan hukuman yang sesuai mendidik anak itu seperti apa? Kalau hukum kan banyak hukuman. Apa itu kan semuanya garis besar Pak. Jadi nggak satu pokok gitu Pak hukuman. Tapi kalau luas ya. Itu. Oke. Berarti satu, ada yang nggak setuju, ada yang setuju ya. Yang setuju gimana? Nggak apa-apa, ini realita loh memang yang kita hadapi. Nanti akan terkait dengan fungsi kontrol Bapak Ibu di sekolah. Apakah sebagai penghukum, memberi rasa salah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ya. Terus nomor dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Nanti kita lihat jawabannya. Ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, coba Bu, next Bu. Ini next Bu. Nah, jadi jawaban tadi nanti di akhir itu ada sebuah jawabannya. Apakah benar penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi anak? Apakah penghargaan itu sebuah hukuman juga? Contoh seperti ini. Di dalam kelas kita memberikan penghargaan kadang-kadang pada satu anak yang pintar saja. Melukai perasaan yang lain tidak? Hah? Melukai kan? Ya kan? Iya, ya. Jadi ini perlu dicermati Bu. Nah, kondisi. Makanya kami juga diberikan materi ini ternyata banyak hal yang tidak kita kaji secara mendalam ya. Ternyata bentuk penghargaan itu bisa menyakitkan hampir rekan-rekan yang lain. Dia lagi kesel. Tadi juga Pak, pengalaman saya di SD. Jadi pemberian motivasi itu bervariasi Pak. Jadi kalau semuanya mendapat reward, tapi ada bervariasi. Kamu dapat bintang A, B, C, dan D dan seterusnya. Jadi semuanya dapat reward itu. Nah, jadi anak yang bawahnya kita motivasikan lagi bagaimana cara kita bisa mendapatkan level yang di atas itu. Nah gitu nah, jadi semuanya dapat gitu. Nah itu jadi pengalaman saya kalau desa mah kalau di saya kalau tapi kalau pengalaman SD saya itu
anak-anak ini lebih semangat untuk belajar Pak, untuk Iya, bersaing, gimana caranya kita bisa mendapatkan reward itu yang lebih baik lagi gitu. Jadi anak yang di atas, kalau dia yang selanjutnya apa namanya kalah itu dia akan kembali ke bawah juga. Balik lagi. Oke. Gitu. Jadi itu ya, memang ada fenomena-fenomena tertentu di mana penghargaan itu ternyata sebenarnya sekarang ini tidak boleh dilakukan sebenarnya, ya. Tetapi memang masih debatable juga, dalam artian ketika diposisikan seperti tadi, seperti Pak Yudi bilang itu anak-anak SD bisa, ya. Ketika di SMA atau di SMP mungkinkah itu bisa juga, ya. Dan kenapa sekarang lihat di kurikulum Merdeka itu di rapot tidak ada rankingan seperti itu, ya. Ini perkembangan dari analisa-analisa atau teori-teori pendidikan yang memang diadopsi di dalam kurikulum Merdeka. Nanti akan kita temukan jawabannya, ya, bahwasanya ada beberapa teori pendidikan yang mengatakan itu bahwasanya bentuk penghargaan, ya, itu perlu dikaji, kecuali kita memberikan motivasi secara menyeluruh, ya, berbarengan, ya, karena itu tadi efeknya ternyata bisa menyentuh atau mental yang anak-anak yang lainnya. Terus ini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol, ya, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Ini beberapa hal yang kadang-kadang memang terjadi, ya, sama kita selama pendidik dimanapun berada, ya, kita mengontrol, memaksa orang, ya. Sementara tugas kita itu tadi, karena dasar di filosofi dari KHD tadi, kita cuma menuntun, mengarahkan. Maka nanti hal ini akan terkait dengan yang namanya nanti segitiga restitusi, cara menangani anak, di mana di situ nanti ada poin menstabilkan identitas, melakukan validasi dan menanyakan keyakinan kelas. Inilah inti dari budaya positif yang akan kita lakukan. Ya, selama ini pernah nggak kita melakukan hal-hal seperti ini, ya? Terus Bu, selanjutnya. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol dari William Goshen, ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Respon, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar dipandang sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang kalah. Di dalam teori kontrol yang saat ini dikembangkan, kita berusaha memahami pandangan yang lain tentang dunia. Antara dunia visi guru, dunia kualitas guru, dan dunia kualitas siswa, karena siswa juga punya dunianya, itu berbeda. Bayangkan, dunia pendidikan sekarang harus menyatukan beragam perbedaan visi murid dan visi guru, belum lagi digabungkan dengan visi sekolah, ya. Kita berusaha memahami semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang-menang. Si anak menang, si guru menang. Inilah nanti yang ada di tahapan segitiga restitusi, ya. Bagaimana ketika anak melakukan sebuah kesalahan, ya, dan kita kembalikan anak dengan penguatan moral yang lebih tinggi. Ini seperti apa, ya. Ibu, next, Bu. Nah, ini diagramnya William Glasser, ya. Disiplin positif tentang teori kontrol, ya. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Begitupun siswa, ya. Makna disiplin belajar
Kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu terjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki disiplin. Teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas. Nah, sedikit di sini ada tentang mendapatkan imbalan. Apakah anak-anak kita itu kadang-kadang kalau bergerak dasarnya adalah imbalan? Itu tadi nanti akan terkait dengan penghargaan itu tadi. Ya. Terus selanjutnya model berpikir menang, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol. Ini tadi Bapak Ibu ada di posisi yang mana selama ini? Posisi pemberi hukuman, posisi pemberi rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, atau posisi sebagai manajer. Karena ini nanti akan terkait dengan segitiga restitusi. Selama ini posisinya di mana Bapak Ibu terhadap siswa? Hah? Coba. Nah, iya. Jadi ini variatif ya. Ternyata kita miliki semua selama ini. Jadi harapannya adalah saat ini guru dituntut semua berada pada posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ya. Nah, ini nanti tahapannya melalui yang namanya segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, ya, validasi kekuatan atau kelemahan, ya, terus itu menanyakan keyakinan kelas. Sudah pernah buat keyakinan kelas belum Bapak Ibu? Setiap kelas, atau bahasa kerennya itu seperti kontrak learning dalam buku keyakinan kelas. Jadi dengan seluruh siswa, ya, baik mapel ataupun wali kelas. Nah, pada saat jam ibu atau pada saat jam bapak, ini rule yang harus kita, ya, kan, ya kan. Sehingga apa? Kalau hal itu kita lakukan, membuat keyakinan kelas ataupun keyakinan kelas itu ditempel atau selalu kita ingatkan, ketika kesalahan anak, dia menyadari, ini loh nak, keyakinan yang sudah kelas kita bangun. Jadi kita nggak pusing-pusing lagi sebenarnya. Makanya tinggal kita pernah nggak melakukan yang namanya keyakinan kelas. Itu keyakinan kelas, belum lagi keyakinan sekolah, membangunnya, keyakinan bersama antara orang tua, warga sekolah, pihak guru. Ini tugas yang luar biasa selaku pendidik sekarang. Nah, selanjutnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Hal ini akan terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Karena manusia punya kebutuhan, baik pengakuan, kebebasan, penguasaan, ya, rasa cinta kasih sayang. Pernah nggak kita terpikir umpamanya anak-anak kita melakukan sesuatu itu karena apa? Pernah nggak menanyakan secara lebih mendalam? Karena setiap manusia, kita pun melakukan sesuatu itu pasti punya motif. Kita taunya umpamanya anak-anak kita terlambat, berat. Kita nggak pernah nanya, nah kenapa kamu terlambat? Gitu kan? Nah, kamu tahu nggak tentang keyakinan yang sudah kita sepakati, bahwasanya masuk sekolah jam 7, Pak.
Sampai anak itu tersadar, iya Pak, saya salah. Dan bagaimana dia dengan kesalahan itu, saya menyadari dan saya tidak akan mengulang lagi. Itu baru jalan bentuk-bentuk keyakinan. Pak, rumah saya jauh. Pak, saya harus membantu orang tua. Kita pernah mendalami hal-hal seperti itu. Kita udah harus sampai seperti itu Bapak Ibu. Karena ini tadi proses filosofik HD ini. Kita hanya menuntun, mengajak, mengingatkan potensi yang ada pada setiap diri manusia, anak-anak kita. Walaupun realitanya di saat ini hal-hal yang luar biasa terjadi di dunia pendidikan. Tapi mau tidak mau, kita harus melakukan ini. Refleksi diri semuanya. Sekarang Ibu, jadi ini ya komponen dari disiplin positif. Selama ini yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin, ada yang tahu nggak disiplin itu apa? Ada yang pernah tahu nggak disiplin itu apa? Perbuatankah atau kata-katakah? Perbuatan. Kalau umpamanya rasa syukur itu ucapan atau perbuatan? Ucapan. Ucapan. Perbuatan. Ada yang tahu nggak pengertian disiplin apa? Ayo Bapak Ibu. Bu Pici tahu? Bu Barika? Bu Rika yang baru dapat pembekalan nih. Ada yang tahu disiplin? Sedikit saja apa? Disiplin gitu apa? Tentang disiplin. Oke? Hah? Bu ya? Konsepnya mematuhi aturan ya, garis besarnya ya. Oke. Terus ada lagi apa itu Bu? Yang membantu diri sendiri menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Perbuatan yang menjadi lebih baik lagi. Menjadi lebih baik lagi, terus itu mematuhi aturan. Oke, coba kita lihat arti disiplin yang sebenarnya. Next Bu. Nah, ini apakah makna dari disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Ya. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sementara diri kita tidak berlaku. Ya. Ini yang terjadi di dunia yang paling kecil, dunia skup pendidikan kita, tugas tempat tugas kita. Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari makna dari disiplin ini. Kita menghargai, ada tujuan mulia, berlaku bukan hanya apa up down ya, top down ya. Kalau ini ya, jadi umpamanya saya dengan rekan-rekan sekalian atau bapak ibu dengan murid-murid saja.
murid yang harus disiplin, sementara kita enggak. Bapak ibu yang disiplin, saya enggak. Ya, berarti kita tidak menghargai diri kita. Inilah kadang-kadang Bapak Ibu yang perubahan-perubahan yang terjadi di kurikulum kita sampai saat ini. Makanya kami pun itu sangat kaget, termasuk saya. Ya, walaupun kadang-kadang saya sudah menerapkan hal-hal ini secara lama, ya. Baik sebelum menjadi guru resmi di sekolah, di bimbel, ya, itu hanya sebagai teman saya. Ya. Karena memang kalau seorang peserta didik itu tidak digugah soulnya, jiwanya, itu akan sangat sulit, Bapak Ibu. Ya, oke, langsung next, Bu Mai. Nah, semua ini nanti akan terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, ya. Setiap perilaku perubahan memiliki satu tujuan. Itu tadi ada motif dan ada tujuan. Sudah pasti Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya dari dalam diri dia, ya, akan terbangun. Jangan mengandalkan motivasi ekstrinsiknya, intrinsik dulu yang dibangun, digugah, ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Ini ada 5, ada yang tahu nggak? Profil, kenapa begitu? Bertakwa, kan, bernalar kritis, berkebinekaan global, ya, mandiri, gotong royong. Inilah yang coba dirangkum, yang merupakan, kalau menurut saya pribadi, tugas berat saat ini. Terus terang tugas berat, Bapak Ibu. Tapi coba kita merefleksi sebenarnya. Maka saya bilang tadi di awal, kita diskusi, sharing, ya. Artinya inilah tugas-tugas kita sekarang. Coba. Karena poinnya adalah nilai-nilai kebajikan. Ada nilai-nilai kebahagiaan, keselamatan, kesehatan, segala macam. Nah ini. Terus selanjutnya teori motivasi perilaku manusia, ya. Ada eksternal, ya, dan juga ada internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya duit melakukannya, gitu ya. Nah selanjutnya, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang motivasi intrinsik. Nah inilah tujuan dari disiplin positif. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Sebenarnya semuanya kembali kepada diri kita, baik kita selaku pendidik ataupun nanti kepada siswa-siswa kita. Itu tadi, maka filosofi dari KHD adalah hanya menuntun, Bapak Ibu, mengajak, menganalisa potensi-potensi ini agar mencapai sebuah keselamatan yang lebih setinggi-tingginya. Tidak lain, Bapak Ibu. Kita mau merubah, nggak bakal sanggup. Allah ciptakan manusia dengan potensi masing-masing. Itu haknya Allah. Seperti itu. Kita hanya menuntun. Nah, kamu jangan begini. Nah, kamu harus begini. Nah, apa yang bisa kamu lakukan? Batasannya hanya seperti itu. Ibu, selanjutnya. Nah, ini merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita punya potensi banyak itu loh. Einstein itu dia pemikir otak kiri gitu. Ya. Dan dia hanya menggunakan 10% dari otak kiri, dia udah cerdas.
Berarti kita diberi bekal apa yang kuasa ini, kalau enggak di-upgrade ya, ataupun dimaksimalkan, ibarat raksasa yang sedang tidur. Inilah makanya ada bahasa memerintah diri sendiri, karena kita diberi bekal hidup ini untuk menghadapi tantangan di dunia ini. Karena manusia ini makhluk unggul, Bapak Ibu. Tapi kita tidak pernah menyadari apa yang gak hebat di dunia manusia sekarang ini. Udah lebih canggih, itulah bekal yang diberikan. Cuma kita gak mau mengupgrade, atau kita tidak tahu. Maka saya pernah bilang kepada rekan-rekan semua, kalau memang guru ini tujuan, pilihan hidup, ya sudah. Tentu Bapak Ibu semua tahu apa yang harus dilakukan. Upgrade diri, segala macam. Orang sudah berlari, Bapak Ibu. Kita baru melangkah. Yang mungkin ngomongnya modal materi cuma dari buku teks. Seperti yang di perkuliahan, tidak. Padahal di kuliahan itu ketika membedah materi, membedah soal, itu dengan referensi yang begitu banyak. Kita hanya mengandalkan satu textbook. Gimana kita? Karena manusia ini sebenarnya nggak ada yang bodoh. Cuman dia nggak mau menghargai diri dia aja. Ibarat gelas kosong sama gelas yang terisi air penuh. Kalau gelas kosong ini ditetesin air, penuh nggak? Bisa penuh nggak? Bisa penuh. Cuman kitanya nggak mau memerintahkan diri kita, menghargai diri kita. Dalam artian ini coba membuka wawasan kita juga, Bapak Ibu. Bahwasanya kadang-kadang kita ini sebenarnya dalam hal pengetahuan hanya butiran debu. Karena banyak pengetahuan yang tidak kita ketahui. Gimana cara ngupgrade diri? Silakan direfleksi, Bapak Ibu, perjalanan Bapak Ibu selama ini seperti apa. Saya kadang-kadang kalau kami memungkinkan ya, mau saya yang ngadain workshop ya, guru tersenyum. Coba masuk kelas, udah senyum dulu, tapi senyumnya rata kanan kirinya, jadi pasnya kelihatan, nggak sebelah gitu kan. Coba ya kan, kita Bapak Ibu kita masuk kelas dengan senyum, anak-anak juga enak, gitu kan. Selama ini pernah nggak gitu? Kadang-kadang masuk kelas udah kayak, nah kan, pasang wajah garang kita. Gimana pembelajaran itu akan menyenangkan, situasi atau suasana yang menyenangkan. Saya mau seperti itu. Gitu. Nah, ya, artinya kita belajar senyum saja, masuk kelas itu, coba bayangkan, ya, masuk kelas itu mungkin anak-anak akan menyambut, gitu. Tapi kalau udah gitu, lari sana sini takut segala macam. Ini yang kadang-kadang tidak kita upgrade, minimal diri kita. Itu hal kecil saja lah, gitu ya. Kalau kami dulu waktu saya ada pengalaman di Primagama itu, kami ada pelatihan senyum gitu. Jadi masuk kelas tuh, dengar senyum, hai, halo, apa gitu kan. Jadi suasana itu udah kecipta dulu. Kalau sudah datang duduk gitu kan, tegang gitu kan. Jadi kadang-kadang nanti bisa juga kita lupa ya apa yang nanti disampaikan materinya, kan gitu ya. Jadi hal-hal inilah sedikit banyak untuk mengupgrade diri kita, Bapak Ibu, supaya kita menyenangkan pembelajaran bagi anak. Jadi merefleksi sebuah kondisi, sebuah perjalanan kita sampai saat ini, terus itu belum lagi regulasi di bidang pendidikan, teori-teori yang kita pakai, ini nanti sangat mempengaruhi diri kita juga. Kecuali dalam diri kita sudah tidak mau mengupgrade diri, ini yang bahaya. Mau tidak mau, ilmu pengetahuan harus terus jalan. Kalau kita menyadari perbedaan sebuah hal yang luar biasa dan sunat tua, itulah fungsinya ilmu pengetahuan. Coba kalau manusia semua baik aja, gak ada guna ilmu pengetahuan, gak ada yang bisa digunakan.
Justru adanya ilmu pengetahuan, teori-teori segala macam. Karena teori yang namanya teori-teori sudah pasti melalui kajian-kajian, ya, yang kadang-kadang kita bisa saja kita menyepelekan, itu nggak sesuai dengan apa saya begini-begini, nggak bisa. Kita itu hanya kekurangan kita melakukannya yang kurang dan tidak maksimal, itu saja. Nah ini tadi ada terkait hukuman dengan penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, judulnya saya sudah dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan bisa berupa hukuman ternyata bentuknya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk. Dorongan eksternal akan ada faktor untuk beberapa dampak dari pembelajaran penghargaan Alfikom, ya. Pengaruh jangka pendek ada, jangka panjang ada, ya. Tuh. Penghargaan itu menghukum. Saya bilang tadi, penghargaan itu menghukum. Anak bertindak atas sebuah hadiah, tapi dia tidak ingin melakukan hal yang besar. Dia menghargai diri dia menghargai hidup dia. Ya. Nih, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Silakan Bapak Ibu, kita semua dicari pola yang tepat berdasarkan analisa lapangan, pengaruh-pengaruh yang lain, dan teori-teori yang lain. Pada dasarnya adalah kita semua membangun sebuah keyakinan bersama. Ini harapannya. Visi murid, visi guru, dan visi sekolah, membuat suasana yang nyaman, dan bagaimana proses belajar kita menuntun anak, ya, menghamba pada anak. Inilah kita mau tidak mau harus kita lakukan, ya. Terus penghargaan itu merusak hubungan. Tadi saya bilang kita berikan satu anak, yang lain bisa iri, ya, mental mereka kan agak terganggu juga. Ini sebuah kenyataan, Bapak Ibu. Oke, next Bu. Dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Yang lain, anak-anak yang lain macet, udah ya aja. Ya kan, tanpa kita sadari, Bapak. Tanpa kita melihat latar belakang atau apa. Tidak. Ini yang kadang-kadang selama ini kita lakukan, gitu kan. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, itu tadi. Dalam diri dia sudah lemas, bukan dia aja, pasti dia lagi, seperti itu. Yang lain mati akhirnya. Iya. Maka kadang-kadang mencoba gagal itu biasa. Ribuan kali. Michael Jordan itu ribuan kali gagal masukin bola ke jari. Berhasil dia top. Kita sekali 2 kali, berat. Makanya saya senang Bapak Ibu sama orang-orang yang mau mengembangkan diri. Senang saya. Ada rasa kebahagiaan juga sebenarnya. Karena memang kita ini diberikan hal yang maksimal oleh Sang Pencipta ini, gitu. Ya. Oke, selanjutnya bentuk program kebajikan, apresiasi, beri pengakuan secara khusus atau secara pribadi, ya. Beri pengakuan pada semua murid itu tadi bergantian. Ya, ada perubahan dikit yang bagus, ya. Terus beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Terus next. Contoh pengakuan, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita, dan ini konsepnya next Bu. Nah, ini tindakan guru, tindakan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi antara hukuman dan konsekuensi itu memiliki makna yang berbeda, ya. Apa yang disebut hukuman dan ada yang disebut konsekuensi. Contohnya begini, anak jarang masuk kelas. Apakah dia akan siap ujian? Mana yang konsekuensi, mana yang hukuman? Itu kan konsekuensi. Kalau anak tidak masuk kelas, dia konsekuensinya tidak siap mengikuti ujian. Seperti itu.
Nah ini contoh ya Bu ya, mencatat 100 kali itu bentuknya hukuman. Lari keliling lapangan itu bentuknya hukuman. Yang sering kita lakukan saja ini ya, murid diminta untuk push up, itu karena hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi hukuman. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah, itu bentuk hukuman yang selama ini memang kita lakukan. Tinggal kita kaji ya, cara pendekatannya seperti apa. Lakukanlah Bapak Ibu, walaupun gagal lama berulang, apa lakukanlah ya, dengan imbauan. Nah, kenapa kamu terlambat, segala macam. Bangun keyakinan kelas, bangun keyakinan bersama ya, semuanya. Next Bu, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Nah selanjutnya adalah restitusi. Ini tadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu tadi 3 tahapannya: menstabilkan identitas, melakukan validasi, dan membuat menanyakan keyakinannya ya. Jadi ada kalimat dengan karakter yang lebih kuat, anak dikembalikan, dia tidak merasa malu, dia tidak merasa berini. Ajak diskusi Bapak Ibu, dari hati ke hati, cair kok. Yang dewasa aja kalau laki-laki ngomong jujur, kadang-kadang perempuannya juga jadi meleot kan, meleot kalau kata Bu Sarswila, meleleh, gitu kan. Artinya ada hal-hal yang kadang-kadang tidak kita lakukan. Ya, oke, next. Nah ini identitas sukses, ada konsekuensi dan ada restitusi ya. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, tidak hanya sesaat. Ya. Terus itu ada korban mendapatkan ganti ya. Murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk melakukannya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu tertentu panjang. Terus apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Ini yang kadang-kadang tidak pernah kita tanyakan kepada murid kita. Pernah nggak kita tanya? Nggak. Anda tahu keyakinan kelas apa yang Anda langgar? Saya tidak menghargai teman Bu. Kalau mereka ribut kasusnya sama teman di kelas, berarti kan tidak menghargai gitu. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki? Ya tanyakan pada diri dia. Ketika itu keluar dari mulut dia, dia itu komitmen. Kita ingatkan seperti itu. Terus murid untuk menghormati dirinya dan orang lainnya. Nanti terkait dengan nilai kebajikan ini. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Itu tadi, setiap anak memiliki potensi yang kita harus tuntun. Oke? Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya ini, mengembalikannya ini yang kadang-kadang kita butuh ilmu atau trik tersendiri lah. Ya, harapan saya Bapak Ibu bisa lah mengupgrade atau segala macamnya. Next Bu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Peraturan tiap hari Senin kita ucapkan, sumpah janji. Saya tidak akan, gitu kan, mencemarkan nama baik sekolah. Ya kan seperti itu kan? Kalau keyakinan kelas Bapak Ibu, kita melibatkan siswa. Semua sepakat, umpamanya dalam sebuah pertemuan kayak gini. Kesepakatan kita pertemuan pada saat ini, hari ini umpamanya waktu cuma 40 menit umpama.
Atau kalau ada yang mau ingin bertanya itu angkat tangan. Itu kesepakatan keyakinan yang memang bisa kita lakukan selaku guru bidang studi ataupun wali kelas. Jangan muluk-muluk. Izin umpamanya puisi 5 menit, lebih dari 5 menit. Gitu. Ya. Artinya ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, tanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Jadi sederhana sebenarnya. Cuma kita kadang-kadang tidak mau mencoba. Ya. Terus selanjutnya, ini budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Oke, next selanjutnya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Gitu kan? Ini kesepakatan kelas, kesepakatan kelas. Yang mana keyakinan? Ada nggak contohnya? Saling menyayangi, ya. Ya silakan Bapak Ibu nanti bikin keyakinan, atau yang belum bikin cobalah Bapak Ibu. Sehingga kita menjalankan tugas itu memang apa ya Bapak Ibu? Kita ini punya rasa, gitu, bukan rasa yang berlebihan, ya, tapi rasa ada orientasi kita memanusiakan manusia. Ya. Harapannya ke depan dari tangan-tangan mereka lah ada doa-doa yang mengalir. Ya. Karena hidupnya akan proses terus Bapak Ibu. Bukan hanya saat ini kita senang dengan apa yang sudah kita enggak. Nanti kita akan menemukan hal-hal yang lebih dalam hidup ini. Masalah, segala macam, senyumin aja. Karena itu sudah kita ini hanya menjalankan, bukan untuk apa-apa. Kecuali ada waktu kita sudah habis, SK dari yang di atas turun selesai sudah. Iya, nggak ada yang lainnya, gitu. Maka kalau ilmu kita, segala sesuatu kita ada manfaat untuk orang lain, disitulah ketinggian dari sebuah pengetahuan ini. Ada kebermanfaatan bagi makhluk banyak. Oke, ini nanti contoh aja ya, ini peraturan untuk keyakinan kelasnya seperti apa gitu. Nanti kalau ada yang mau ini, nanti saya berikan ininya apa, slide materinya gitu kan, sehingga besok-besok mulai masuk kelas sudah mulai senyum gitu kan, segala sesuatunya gitu ya. Karena memang belajar senyum itu susah. Ada kadang-kadang orang itu tertutup, ada ya. Nah tertutup ini ada apa gitu kan, ada siswa yang tertutup, ada susah komunikasi. Bapak Ibu harus belajar. Saya dulu orangnya pemalu, ngobrol depan ini paling malu, tapi saya belajar ya orang itu enak amat ya, ngobrol segala macam. Enggak Pak, kita kadang-kadang apa yang kita pikir itu belum tentu sesuai dengan kamu, kita keluarin takut, nggak masalah ya. Next Bu. Nah ini contoh keyakinannya kelas, ada tanggung jawab ya. Kalau ini peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya bertanggung jawab ke anak, karena ini akan terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Bikin, nggak apa-apa, kita sepakati di kelas itu. Harus ngambil buku, nah balikan umpamanya. Seperti itu. Ya. Terus kebutuhan dasar manusia, dikasih sayang tadi, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Dia mau kebebasan, membuat perilaku anak, kita analisa kebutuhan dasar apa nih yang dasarnya anak itu. Dia pengen bebas ya. Dia kok pendiam anak ini, murung, butuh kasih sayang. Oh di sini kan nggak ada yang pendiam kan, gitu kan? Kalau ada yang pendiam perlu diperhatikan, ya, gitu. Rekan-rekannya, gitu kan? Ya, inilah kebutuhan dasar yang kadang-kadang kita sendiri nggak sadar loh Bapak Ibu. Kita kadang-kadang butuh apa? Butuh suasana, nggak apa-apa. Kalau sesuatu barrier itu tidak diungkapkan, Bapak Ibu tidak melakukan ice breaking terhadap potensi atau kondisi Bapak Ibu, waduh bisa ngelamun, bisa kesambet Bapak Ibu. Iya, latihlah Bapak Ibu komunikatif ya.
segala nggak apa-apa loh, curhat gitu. Itu kan termasuk ice breaking, barrier-barrier itu sehingga keluar. Siapa tahu kita ada solusinya, siapa tahu teman kita ada solusinya. Belajar dari masalah. Suatu saat kita menghadapi masalah itu kita nggak kaget. Ya dari siapa saja belajar, saya dari bapak ibu saya belajar. Ya. Saya senang kayak gitu, model belajar seperti itu saya. Kadang-kadang dulu tuh kalau kuliah sampai malam saya nggak bisa tidur kalau nggak membaca buku. Saya baca waktu 5 menit, gitu. Pernah nggak bapak ibu setiap hari membaca buku 5 menit? Setiap hari tuh. 5 menit itu berapa kata bapak ibu? Hah? Berapa? Kalau umpamanya 10 kata lebih pasti ya. 100 kata, berarti kalau sekarang sudah puluhan tahun berapa ribu kata yang bapak ibu kuasai? Benar nggak? Iya. Contoh bahasa Inggris, satu hari itu 5 kata aja. Kalau sekarang sudah 25 tahun, 20 tahun udah berapa ribuan kata ya mas. Cuman kan kita nggak mau melakukan, benar nggak? Iya, kadang-kadang udah kepikiran sulit, spellingnya sulit, ya. Coba kita lakukan konsisten. Tiap hari 5 menit aja baca di HP. Ada regulasi apa nih tentang budaya pendidikan? 5 menit aja. Tapi setiap hari konsisten. Nggak kepikir secerdasnya kita semua. Nggak kepikir, nggak kebayang. Cuman kita nggak pernah mau melakukan hal itu. Itu saja, banyak mikirin apa ya? Mikirin masalah kadang-kadang. Yang kadang-kadang kita pun nggak tahu ke depannya itu apa terjadinya. Iya, melalu panjang gitu. Sama juga kadang-kadang besoknya kita belum tahu apa yang terjadi. Panjangnya udah wah gitu kan. Ya kan? Ya syukuri dulu kita sampai saat ini Bapak Ibu. Itu poin dasarnya. Ya. Oke, nah ini gambaran segitiga restitusi tadi ya. Ada validasi kebutuhan, ya, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan kelas. Sebenarnya saya sudah bikin sebuah skenario contoh ya. Ketika anak datang terlambat, mana ini yang merupakan sebuah menstabilkan identitas, gitu. Nah, Bapak dengar kamu dari guru piket kamu sering terlambat, benar? Iya Pak, gitu kan? Itu aku skenario, gitu kan? Ya, anak namanya manusia juga pasti bisa melakukan kesalahan. Terus pasti kamu punya alasan kenapa kamu terlambat, gitu. Dan nanti sampai pada akhirnya dia menyadari dan akan melakukan sebuah perubahan seperti itu. Ya. Ini jadi segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi ada menstabilkan identitas, validasi, dan menanyakan keyakinan kelas. Kecuali kalau keyakinan kelas tidak pernah dibuat, tidak pernah kita bikin, ya sudah. Kita ngikutin diri kita aja. Anak nggak punya rule. Dia nggak tahu keyakinan kelas yang baik itu seperti apa. Ya, tanggung jawab, disiplin atau next book. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya ini, ya, menstabilkan identitas. Contohnya nih ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti di sini contoh-contoh kalimatnya, ya. Ketika menstabilkan identitas, next, ini validitas, ya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi ada upaya untuk melakukan perbaikan, ya, meminta maaf. Oke. Menanyakan keyakinan kelas, ini contoh-contohnya apa nilai yang kita percaya di kelas ini tadi, keyakinan kelas kita, ya. Sekolah, nilai-nilai. Terus, nah ini refleksi ya, hal baru. Nah, saya pengen ada satu orang yang bisa merefleksikan dari hasil ini kita semua. Nggak apa-apa, Bapak Ibu, nanti yang mencakup ini semua, yang sederhana nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, kira-kira dari materi beberapa materi yang saya berikan, ya, kira-kira apa yang bisa ya? Ada yang bisa nggak?
Nggak apa-apa ngomong di depan sini. Sedikit dari materi yang ini. Apa? Parahnya Mas Eko gini aman. Nggak apa-apa, natural waktu itu. Belajar mencoba mengkomunikasikan. Apa nggak ada yang diperoleh? Kalau nggak ada yang ini berarti, ayo konsentrasinya lah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau sebentar, walaupun sedikit kata. Iya. Oke, siapa bisa yang mewakili satu orang saja? Bapak Ibu. Nggak apa-apa, jangan terpaku pada ini, nggak apa-apa. Artinya di materi kita pada hari ini apa sih yang saya peroleh gitu? Ya, nggak apa-apa, jangan terpaku pada ini juga nggak apa-apa. Tapi ini namanya sebuah refleksi, ya gitu. Nggak apa-apa, sederhana aja nggak apa-apa. Ada yang bisa? Ayo Bapak Ibu satu aja. Iya, Bumain, ini Bumain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari yang sudah Bapak paparkan tadi, sebenarnya untuk menjadi seorang pendidik ini memang berat Pak ya. Jadi kadang kita berbenturan dengan teori-teori yang sudah ada, kadang pelaksanaannya itu kadang ya kita pun menyadari kadang susah gitu loh. Kalau yang di tempat terutama di sekolah kita ini sepertinya mungkin kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi Pak ya, karena memang sepertinya belum dibuat. Jadi kayak kadang karena guru-guru di kita ini kan semua jarang standby gitu kan. Jadi ketika yang biasa mengontrol sekolah atau misalkan kayak Bu ya tidak standby gitu atau saya gitu kan, kadang beda lagi rule atau gayanya gitu Pak. Misal yang terlambat kalau saya hukum ternyata nggak boleh gitu kan. Terus misal gaya Bu Yet beda, itu mungkin perlu yang namanya kesepakatan tadi. Jadi ibarat kata anaknya kalau dengan saya begini, dengan Bu Yet begini, dengan guru ini begini, jadi benar-benar sama gitu apa treatmentnya gitu. Jadi nggak beda gitu. Jadi seolah kalau lihat guru ini, woi udah masuk bisa lari gitu. Dengan ibu ini nggak apa gitu loh. Jadi mungkin itu sih kalau di sekolah kita. Dan dari yang Bapak paparkan tadi, untuk diri saya pribadi mungkin ya masih perlu dan sangat belajar gitu, bahwa kayak ternyata hukuman tidak boleh gitu. Jadi kalau saya ya masih melakukan itu gitu, kadang-kadang ya masih gitu, ternyata memang tidak diperbolehkan gitu. Dan untuk penghargaan kalau menurut saya sendiri, saya masih tetap akan melaksanakan, tapi mungkin untuk penghargaan ini tidak melulu, namanya penghargaan itu kan tidak hanya akademik. Jadi dia bisa tanggung jawab, dia punya rasa tanggung jawab, atau dia seperti Aditya itu anaknya yang sopan santun, etikanya bagus, itu kan perlu diapresiasi. Setidaknya menumbuhkan yang lain. Oh saya diapresiasi loh. Dengan saya ibarat kata setiap datang saya salim dengan guru itu ternyata baik gitu. Mungkin sekian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mai ya. Jadi harapannya kita semua itu tadi ya, memang ada hal-hal baru yang memang kadang-kadang perlu pengkajian lebih pada diri kita, pada tempat tugas kita, pada anak-anak kita ya. Karena ilmu pengetahuan terus berkembang ya, dengan teori-teorinya, dengan permasalahan-permasalahannya, kompleksitas permasalahan itu akan selalu muncul. Belum lagi regulasi-regulasi yang ada. Dalam artian adalah marilah kita sama-sama mengupgrade diri, Bapak Ibu, poinnya, melakukan refleksi ya tujuannya, karena ini pilihan hidup yang sudah kita pilih. Mungkin bisa kita tepuk tangan untuk hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya, perhatiannya, serta materi-materi yang telah saya berikan. Saya mohon maaf, tetapi ini harus saya sampaikan sebagai bentuk sebuah pemberian belajar ya. Artinya kita sama-sama belajar, sama-sama sharing akan sebuah perkembangan di dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu yang mau tidak mau memang harus kita
terutama di khusus pada kurikulum Merdeka pada sampai saat ini. Yang terpenting adalah lakukan Bapak Ibu. Sekecil apapun lakukan. Hasilnya tidak maksimal itu urusan lain Bapak Ibu. Yang penting kita lakukan terlebih dahulu, kita merefleksi diri ya. Dicobalah, nggak apa-apa. Ya gagal mencoba itu biasa segala. Mungkin saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebih saya mohon maaf dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.